Sebelum video ini dilanjutkan, yuk kita kenalan dulu sama anggota dari kelompok 2. Di sini ada 9 nama yang menjadi anggota kelompok 2. Saya izin perkenalkan ya. 1. Afrin Solihatun Nafa, 2. Husniah Dawamah, 3. Muhammad Adam Abdurrahman, 4. Mutiara Zihan Fairuz, 5. Nabila Khairunisa, 6. Nailatul Fadilah, 7. Rika Nur Ashifa, 8. Syahwal Rehandika Muhtar, 9. Shiren Sawaluna Nurmalika. So, harus berani, ini butuh Untuk desa pemilihan ini minat dari kalau kemarin kan sebetulnya kalian bisa sih ya untuk lihat ada desa pemilihan itu ada beberapa UMKM hasil daripada produk-produk warga kita, sebetulnya banyak ya, kita anggap sebagai UMKM itu ya. Hampir kebanyakannya lebih ke makanan ya, lebih ke makanan, walaupun memang dari segi marketingnya pemasarannya memang karena kita apa ya, ibaratnya masih manual lah pemasarannya gitu ya. Kalau di kota mungkin sudah masuk aplikasi GrabFood misalnya, jenis pembeliannya atau apa, tapi mungkin lebih kepada paling kebanyakannya makanan sih, kayak jenis makanan khas tradisional di kita gitu. Kayak kemarin ada yang usahanya lagi kayak jualan makanan ringan, snack, kayak peyek, keripik, kerupuk, juga ada kopi kerupuk, dan kelompok itu. Terus di sana juga ada yang usahanya udah lama juga, terus usaha makanan kayak kue basah itu juga banyak di kita. Ya mungkin untuk di Pangkalan ini sendiri juga, Paluran sendiri juga termasuk wirausahawan ya, karena kan beliau juga berjualan di Sate Marandi ya. Nah itu juga masuklah ke ikon kita, walaupun memang deklarasi juga banyak, tapi kebanyakan juga di kita hampir untuk peningkatan perekonomiannya dihasilkan dari hasil dagang gitu. Karena memang notabene hampir kebanyakan pedagang untuk nanti pencarian. Walaupun memang SDM-nya sekarang ya tidak banyak lulusan SD, udah hampir rata-rata tingkat SMA. Bahkan untuk SDM S1 pun kayak guru, pendidik, banyak. Tapi hampir seimbang lah dengan peningkatan perekonomiannya itu dengan pedagang gitu, dari hasil dagang gitu. Ada yang memang buka usahanya langsung, ada yang dia pemasok, ada juga dia yang buka usahanya di pasar. Asik dari kita di. Ya biasa aja kamu. Kalau desa lain mungkin udah masuk desa mandiri ya. Kalau desa mandiri itu udah punya pasar sendiri, punya masuknya sendiri. Gitu. Kalau di kita baru masih disebutnya masih desa maju. Itu UMKM itu usaha makanan kuliner ada satu abang lebih yang jualnya tuh melalui online. Ada aja sih, bisa dicek aja sih, kayak misalkan di ini ya. Saya suka ini. Coba di antara kalian ada web desaku Palinggihan, cek di sana ada jenis produk web desaku. Kalau lihat di Facebook mah udah ada, seperti coba dicek aja makanan terdekat itu ada jualan seblak, minuman, kemudian puding, ada Pajak dia siapa pajak?
Gue juga sama sih buka usaha kayak gitu, cuman nggak masuk ke sistem aplikasi ini ya. Walaupun usahanya sudah lama, tapi sudah ada labelnya, sudah ber-NIB juga, dan juga Desa Palingihan. Untuk jenis usaha itu sebetulnya memang harusnya kan ber-NIB ya, namun berusaha. Cuma kan belum semua, harusnya didaftarkan sih biar legalitasnya juga ini. Jadi ketika daftar ke sistem aplikasi, nah kayak gini nih, ini apa? Ini banyak banyak produk-produk kita yang memang sebetulnya ini juga tinggal dimasukin Google juga bisa gitu, atau misalkan di apa kayak masuk link ke pembelian pemasaran yang jenisnya kayak tadi kayak di Grab, bisa aja sih gitu. Cuman ini udah masuk, jadi kalau yang udah masuk ke Desaku ini masuknya ke UMKM Desa Palingihan gitu kan. Ini udah banyak tuh ya, sudah terlihat jenis produknya, kemudian nama produknya, terus apa harganya, berapa labelnya, mulai dari harga 2.000-an, 2.000, 5.000, 30.000 gitu. Terus di kita juga ada juga yang memang selain jenis usahanya dari kuliner ataupun makanan, kita juga ada yang konveksi rumahan. Nah ini ya, tepatnya di RT 7 ada penjahit yang memang sistemnya itu untuk volume besar, yang sistem banyak gitu untuk pesanannya, bukan cuma satu orang ya. Bahkan tahun 2024 ini, dari akhir 2023 ini Palingihan memang cukup lumayan meningkat di dalam memenuhi perekonomian masyarakatnya. Ketika berdirinya ada pabrik Jangan tanyakan tugas dari di pinggir rumah Paludan itu ada pabrik konveksi yang notabene semuanya adalah karyawan dari kedengeran lagi di video itu ya. Jadi alhamdulillah kebanyakan karyawannya juga pure orang Palingihan, sehingga itu juga membantu dalam meningkatkan perekonomian Desa Palingihan. Ini banyak juga tuh produknya, mulai dari cilok, goang, ini kan ada ya, ada jual ini juga di RT 7 ada pengusaha pengasinan tapi perumahan. Ini ada, ini juga yang udah kelas banyak sih, yang udah bertahun-tahun juga udah banyak. Bahkan ada yang sudah justru bersertifikat halal kayak ini nih, ada Anindita Cookies, ini Zikra Cookies, ini sudah bersertifikat halal. Sebetulnya mudah sih untuk dibantu mendaftarkan itu. Ini salah satunya yang kayak gini. Ada lagi? Kan bilang kalau misalnya di Desa Palingihan ini udah ada produk yang dijual lalu apa sih keuntungan ataupun kendala yang dihadapi oleh masyarakat Kalau untuk sementara ini ya belum pernah mendengar keluhan tersendiri dari si pengusahanya, karena kita tidak ada kayak bagi keuntungan. Kalau misalkan ada MOU dari, atau misalkan si pelaku usaha UMKM yang ada di Desa Palingihan ini misalkan terdaftar secara legal di dalam daftaran Desa Palingihan untuk dipasarkan di marketing, mungkin bisa MOU juga dan income pendapatannya masuk ke pendapatan asli desa. Tapi karena ini masuknya ke usaha rumahan, sehingga untuk pendapatannya ya mungkin hanya mereka yang mendapat keuntungan, ataupun ada kayak tadi keluhan atau apa, pasti aja yang namanya persaingan marketing, apalagi sudah sosmed kita sudah canggih ya pasti bersaing gitu. Jadi ya mungkin hanya daya tambah saja sih kalau mereka pemasarannya di kayak di Grab kayak gitu. Karena hampir rata-rata masyarakat menengah ke bawah itu lebih pengen memesan secara manual via by phone misalkan, atau order secara langsung ke rumah, paling kayak gitu. Ya kalau lihat di sini mah ada tadi juga Will, hampura mah duluannya. siap. Mereka mertua. Keberudan. Di sini juga ada yang jual cilok buang sebelah kayak gitu, ada puding kayak
Ya udah. Memang sih, tapi sampai detik ini belum pernah mendengar ada keluhan yang lain-lain. Karena memang yang bisa di apa? Yang bisa kita analisis sepintas, mungkin kendalanya karena di kita itu dibatasi yang namanya ini apa ojek online. Iya, karena di daerah Pleret ke sini itu area yang bukan untuk ojek online. Kalau dari daerah Purwakarta kota yang notabene udah dibolehkan. Kalau di kita kan lebih banyaknya ojek pangkalan. Jadi mungkin itu yang menjadi kendalanya gitu. Terkecuali yang memang dia itu pesan secara mandiri dari si pembeli ke langsung ke penjual. Dia pesan misalkan mungkin delivery-nya itu langsung oleh si pengusahanya gitu, bukan pesan langsung ke si Grab online-nya, si kurirnya, tidak gitu. Karena saya juga pernah nyobain, coba ada yang ternyata si lokasi si ojek online-nya bukan di lokasi kita. Nah itu yang menjadi kendala gitu, karena di kita belum sampai ke sejauh itu. Ada lagi? Bagian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Jadi di sini kita udah berada di tempat yang akan kita sosialisasi ya. Observasi dilanjutkan di masyarakat, yaitu kita berada di warung Bapak Lukman yang berada di Desa Palinggihan RT 10 RW 01 Kecamatan Pleret Kabupaten Ikuti terus kami ya. Nah itu apa itu? Dua. Panek teh nggak coba ada nanti deh tempat saya sendiri. Sendiri. Iya. Pas dari frustasi tuh kayaknya kan. Sok lagi. Gila. Kamu besok tuh ada. Ada pak. Wah. Penghasilan itu dari warga desa Palinggihan ini atau ada dari Cari apa nih dua? Aku mas, main sepeda lagi, lagi beberapa kali antri. Berada di sini ada nggak kendala masalah? Dua. Padi berat terus padi berat. Ayam ayam. Pak, ayam Pak. Itu bisa Iya, dari sini tuh sih memang ada. jangan kalau di aku dipanjangkan.
enggak, ini mah kritis. Enggak ada tuh tukang sate kritis alhamdulillah. Coba. Alhamdulillah. Mohon maafkan kan. Jalan. Apa yang belum ada. Oh iya, satu lagi nih teman-teman. Dari hasil video observasi kelompok 2, itu ada 2 kesimpulan. Yuk kita cek kesimpulannya.